Di tengah kasus keracunan makanan yang masih terjadi dan sedang ditangani, kini muncul kemelut baru terkait makan bergizi gratis, yaitu soal dugaan penggelapan dana investasi untuk nampan. Para korban yang merugi ratusan hingga miliaran rupiah pun melapor ke polisi. Bagaimana pengakuan para korban? Bagaimana juga respons Badan Gizi Nasional terkait hal ini? Dalam artikel di Kompas.id Rabu 29 Oktober 2025 disebut korban YD sudah melaporkan kasus tersebut ke Polres Jakarta Timur. YD mengaku menjadi korban penggelapan dana investasi Nampan MBG pada 2024. Dia menitipkan modal kepada terduga pelaku berinisial NF sebesar 400 juta rupiah. NF kini menjabat sebagai Direktur PT TBA. Dalam perjanjian itu, NF berjanji mengembalikan modal sekaligus bunganya sebesar 550 juta rupiah. Untuk meyakinkan korban, NF pun memberikan cek kepada korban senilai 550 juta rupiah. Namun setelah diperiksa ternyata cek itu kosong. Selain YD, AB juga menjadi korban dugaan penggelapan dari iming-iming investasi Nampan MBG yang juga dijanjikan NF. Bahkan, ia menanamkan modal hingga 8,25 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pembelian 150.000 set Nampan program MBG. Dari perjanjian kerjasama yang ditandatangani tersebut, NF dan AB bersepakat melakukan bagi hasil dari setiap keuntungan yang diperoleh. Nampan yang diimpor dari Cina itu rencananya dibeli seharga Rp40.000 per set dan akan dijual ke pemerintah seharga Rp70.000 per set. Dari selisih ini, AB mengaku mendapatkan persentase sebesar 60% atau sekitar Rp18.000 dari setiap nampan. Perjanjian bagi hasil ini ditandatangani NF dan AB pada Oktober 2024. Mereka pun bersepakat pendanaan serta hasil keuntungan akan diberikan selambat-lambatnya pada 30 November 2024. Namun hampir setahun berselang, uang tersebut tak kunjung diberikan. Cek yang jadi jaminan pun tidak bisa dicairkan. Beragam alasan dilontarkan NF, mulai dari dana belum dibayarkan hingga adanya peralihan pengelolaan dari Kementerian Pertahanan ke Badan Gizi Nasional, sehingga pencairan dana pun tertunda. Terkait kemelut investasi Nampan MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan permasalahan yang terjadi adalah permasalahan personal dan tidak ada kaitannya dengan BGN. Dia menegaskan sampai saat ini BGN sama sekali belum melakukan pembelian termasuk Nampan. Sekjen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Rio Priambodo mengatakan permasalahan ini merupakan dampak dari buruknya tata kelola program MBG. Seharusnya semua proses investasi berlangsung transparan dan tidak dililit berbagai kepentingan. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan ada efek domino yang menanti. Bisa saja karena uang investor tidak kembali, maka berpengaruh pada kualitas produk atau makanan yang diberikan. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait polemik investasi Nampan MBG? Apakah benar-benar tidak ada kaitannya dengan pemerintah, terutama BGN? Kita berharap jangan lagi gara-gara Nampan MBG, ujungnya penerima MBG jadi korban lagi.